wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillalamul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indas su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib, hendaklah menyampaikan orang-orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang tidak hadir. Artinya kalau kita ini nuntut ilmu, apa yang kita dapat di dalam ketika kita menuntut ilmu itu usahakan sampaikan sama orang lain. Itu cara, kata Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, gimana sih saya ini supaya bisa menghafal daripada ilmu yang kami pelajari, tidak mudah lupa. Sampean menuntut ilmu itu kadang-kadang habis nuntut hilang. Artinya numpang lewat, dapat hilang, dapat hilang. Kalau ditanya, ya pernah apa ngaji kayaknya, tahulah jawabannya apa itu kemarin.
Nah, lepas. Maka Sayyidina Ali mengatakan supaya ilmu itu tidak hilang, itu ada dua cara. Di samping ditulis loh ya, ini ditulis. Makanya kata saya Imam Syafi'i, tidak rugi orang yang menulis, mencatat. Tapi sekarang gampang, kadang-kadang pakai rekaman ya. Itu sudah termasuk nyimpan ya. Satu, supaya ilmu itu tidak hilang, ajarkan kepada orang lain, sampaikan. Orang biar alim sekalipun, kalau ilmunya itu berhenti ya, tidak disampaikan, tidak diajarkan, itu lama-lama ilmunya tambah lemah, ingatannya lepas. Makanya ujar Nabi, sayangi 3 golongan manusia. Irhamu salasatan. Kamu harus kasihan sama 3 orang. Yang pertama, aziza qaumin dallah. Orang tadinya dimuliakan orang terus jadi orang hina. Datang ditepuin, puk 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 puk, kasih gunting, terus dikalungi bunga, mau cedik, terus ditepuk-tepuk tangan, dihormati orang. Peresmian, ndak lama ditangkap KPK, dikalungi bunga juga, cuman bajunya oranye. Nah itu kasihan. Tadinya dihormati orang, tapi maaf jadi orang kasihan dia. Kau harus kasihan sama beban berat. Kemudian aghna qaumin afqar. Orang tadinya hidupnya enak, kaya, terus jatuh miskin. Karena orang kaya ini serba enak. Tidur ndak mau yang ndak enak. Ongkop gitu ndak mau. Ngerti ongkop ya? Sumuk panas ndak mau. Pak kasih AC. AC 1 ndak mau, kasih AC 2. Tempat tidur keras ndak enak, minta yang lentur. Kamar sempit ndak mau, bikin yang gede. Kamar mandi jauh ndak mau, bikin di kamar. Enak semua. Akhirnya jatuh miskin. Karena miskin, jangankan nyewa rumah, ya, apa yang kalau satu kamar itu, satu kamar mandi terus banyak orang itu bangsalan. Tadinya kencing di kamar mandi, kencing langsung masuk. Enak curang. Ini bangsalan, kita bawa gayung antri nomor 40. Maka perut sudah tidak tahan. Nah ini kasihan ini. Karena orang kaya tercukup. Beda dengan orang mulai awal, mulai lahir sampai mati miskin. Dia tidak ada beban karena sudah biasa. Tidak makan pagi biasa dia, karena sudah terbiasa perutnya. Nah yang terakhir, orang alim yang hidup dengan orang bodoh. Orang bodohnya tidak mau ngaji sama dia, ya. Orang alimnya karena kumpul sama orang tidak ngerti. Kalau orang sama orang ngerti kan orang punya adab, ya. Orang alim punya adab. Coba saya lihat Ibnu Abbas sama Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas keturunan habaib, artinya ahlul bait. Zaid bin Sabit orang awam cuman alim. Karena sama-sama mengertinya, saling menghormati. Ya. Ibnu Abbas menaikkan Ibnu Sabit kuda, sementara Ibnu Abbas menuntun, karena dia ngerti saya ini murid, beliau guru saya. Tapi begitu turun, Ibnu Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Ditanya kenapa? Ini ahlul bait, saling menghormati. Sama alimnya. Lu kalau ketemu sama orang alim, ketemu orang tidak ngerti, repot Pak. Jangankan assalamualaikum, ketemu dipanggil bro gini. Orang alim dipanggil bro. Saya dianggap orang biasa aja, bro katanya. Akhirnya ya orang alimnya bro juga akhirnya, karena sama
Beda kalau orang ini alim terus ini orang ini menuntut ilmu, ngerti cara adabnya, cara musafahahnya, cara sampai ngerti. Karena mereka orang ngerti, kepingin nuntut ilmu. Sampai dikatakan wa nadhruka ila wajhil alim, kau mendatap wa salamuka wa nadhruka ila wajhil alim, kau menamandang wajahnya orang alim, khairul laka, lebih bagus bagi kalian min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada kau sedekah 1000 ekor kuda yang mahal di jalan Allah. Karena merasa senang ya mandang wajah orang alim, takjub, ta'dib, ya punya adab, senang. Wassalamuka alal alim, kau salam, assalamualaikum, ya lebih bagus daripada engkau sholat 1000 rakaat. Salam ya assalamualaikum, berarti kalau bro gini kan bukan salam. Di kampung bubuannya nggak ngerti, ketemu orang alim bukan assalamualaikum, ditonjok bininya apa namanya bro. Kaget orang alimnya. Namanya orang nggak ngerti ya. Kalau kasihan orang alim yang tinggal di dalam sekitar orang yang bodoh, yang mereka nggak mau nuntut ilmu. Jadi ilmunya nanti pelan habis, nggak ada yang mewarisi lah. Satu supaya ilmu itu hidup sampean, satu sampaikan sama orang lain. Jadi pelajaran yang hari ini karena sampean sampaikan ke orang lain, maka pengingat kita makin tambah karena sampean mengajarkan. Tadi itu ngajinya masalah ini loh. Masa? Iya masalah ini. Jangan kepada orang lain. Penting yang tidak hadir di antara mungkin istri kita tidak hadir, mungkin anak kita tidak hadir, sambil makan kisah. Tadi itu pembacaannya di masjid itu ini. Jadi hafalan pian waktu mengaji pian sampaikan ke anak, berarti 2 kali pian dapat hafalan di sini. Ya, makanya sampean jangan heran kalau ada guru kalau ceramah kok nyerocos, kok nyambung terus. Karena beliau itu setiap hari nyampaikan. Jadi udah di sini. Karena disampaikan. Beda nanti kalau dengan orang yang tidak pernah nyampaikan, diam aja di rumah. Ini karena ilmu udah disampaikan terus. Jadi hafal yang kemarin itu ya ingat terus. Nah, ini termasuk satu, merawat ilmu, nyampaikan. Kedua kata Sayyidina Ali, dikerjakan. Ya, sampai dapat doa umpamanya, doa sholat duha. Satu supaya hafal, supaya bertahan, ini doa ya, sampaikan. Satu sudah ngajarkan, ini doanya sholat duha, ini umpamanya. Nah, terus supaya awet, sampean pakai. Dikasih amalan apa aja sampean pakai, sampean kerjakan. Jadi doa itu selamanya akan ingat. Coba sampean hafal sholat duha, terus sampean tidak pernah baca doa itu, sampean akan lupa. Ya. Satu, liubalih asyahidu, ini anjuran Rasulullah. Jadi setiap sampean dapat ilmu sampaikan kepada. Ada seorang mu'allaf di Amerika, Pak, orang kulit hitam. Dia begitu masuk Islam belajar baca Fatihah. Begitu hafal Fatihah, tidak ada hafal yang lain, karena Fatihah ini memang perlu. Kalau orang sholat harus pakai Fatihah. Jadi kalau Islam yang sempurna, dia mu'allaf, pertama kali yang dia pelajari itu surat Fatihah. Karena nanti untuk bekal sholat dia. Selebihnya dia tidak bisa, tidak masalah. Penting Fatihahnya. Ini begitu sudah hafal Fatihah, selesai sholat, ini namanya orang tidak ngerti, Pak ya. Namanya orang tidak ngerti. Begitu selesai sholat, dia ambil mic-nya ini, dia baca Fatihah terus keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kaget satu masjid, Pak. Dia kaget. Begitu ditanya sama imamnya, kenapa sampean baca Fatihah? Saya dengar hadisnya Nabi Muhammad, sampaikan dariku walaupun 1 ayat, katanya. Balighu anni walau ayat. Nah, saya kebetulan hafalnya cuma Fatihah.
Tak sampaikan sekarang sama seluruh jamaah. Subhanallah, tahulah sampean, waktu baca Fatihah dia nangis. Ada perasaan, ini yang bisa aku lakukan untuk Rasulullah. Ini yang bisa aku kan menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Walaupun seorang mu'allaf. Hafalku cuman Fatihah. Ini. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, artinya yang sampean dapat ini sampean sampaikan ke orang, ternyata orang yang sampean sampaikan ini sebenarnya lebih alim daripada sampean. Ya kayak gini nih Pak, kadang-kadang saya ceramah, belum tentu saya ini lebih alim dari sampean. Mungkin di antara kita ini ada yang lebih alim, cuman diem aja. Nggak nunjukkan kalau banyak Pak ya. Kadang-kadang orang alim itu Pak, semakin dia alim kadang-kadang semakin orang itu merunduk. Bukan orang dia diam itu nggak ngerti, bukan. Kadang-kadang ada di antara setiap pengajian, di mana-mana kalau ada majelis-majelis itu, di antara yang hadir itu kadang-kadang ada yang lebih alim. Cuman beliau diem aja, kayak orang tidak ngerti. Ya, makanya dikatakan berapa banyak wali-wali yang masyhur itu berkah daripada wali yang mastur. Wali yang terkenal berkah daripada wali yang sembunyi. Ya, kayaknya tidak ngerti apa-apa gini. Padahal beliau banyak ulama-ulama di Jawa itu Pak, yang kadang-kadang kalau ngaji, kalau diundang orang, santrinya disuruh maju, beliau sembunyi di jauh-jauh sana. Beliau duduk di luar dengarkan pengajian. Bukannya orang kan tidak alim, beliau alim. Jadi kalau kita dapat ilmu sampaikan. Wa rubba hamili fikhin, berapa banyak orang yang memikul akan ilmu fikih, laisa bifahihin, walaupun beliau itu orang sebenarnya bukan orang fakih, tapi mengamalkan isinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilal huda, siapa orang yang ngajak untuk mendapatkan petunjuk. Nah, ini ngajak, ya ngajak orang baik Pak. Bahasa kita ini apa ya? Motivator. Ngerti motivator sampean ya? Iya. Saya sendiri yang tidak ngerti, pokoknya ingat-ingat itu dong. Pokoknya penyemangat orang, ngajak orang berbuat baik. Kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Setiap sampean ngajak orang kayak ngaji gini, umpamanya sampean sendiri gini, terus ngajak teman tetangga, ada di Masjid Muhammad Nursita itu subuh hari Senin atau hari Jumat malam atau hari Ahad, siapa? Kalau nang malam Sabtu itu kayaknya Habib Durrahman. Kalau yang ini umpamanya Muhammad Andi Faisal, nang ini Kiai Haris. Iya kah? Ayo sana, aku ikut. Nah, coba sampean ngajak satu orang, menda'a ilal huda. Ketika sampean ini orang yang sampean ajak ikut, maka pahala sampean datang ini bukan satu. Sampai datang kayak gini ya, maka orang yang mengikuti ngaji yang sampean ajak tadi sampai dapat bagiannya, kana lahu minal ajri, maka bagi orang yang mengajak tadi mendapatkan pahala misla ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikuti. Jadi dia pahalanya satu, dapat pahala orang yang diajaknya, dan orang yang diajak tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Ngajak terus, bahasa kita ini multi level Pak. Itu orang cerdas. Makanya maaf, yang paling banyak pahalanya ini kayak sholat jamaah gini, siapa? 2 orang. Ada ikhtilaf di antara keduanya. Satu muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu masjid nih. Ya, yang di rumah ada nenek-nenek tidak ke masjid, dia sholat
Ya, kadang-kadang udah adzan, udah masuk nih bang katanya. Orang dulu bang katanya ya. Udah masuk adzan bang. Sholat di rumah, maka yang adzan dapat pahala. Ini sebenarnya ada yang mengatakan muadzin sama imam mana yang beli banyak-banyak. Ada yang mengatakan paling banyak pahalanya tukang adzan. Karena orang yang sholat di masjid ini berkahnya orang yang adzan tadi. Kalau tidak adzan tidak mungkin berangkat sampean. Dan ada orang yang sholat di sana di rumah itu mereka mengerjakan sholat karena mendengarkan adzan. Ini pengajak juga ini, manda'a ilal huda ini juga. Yang kedua imam. Nah imam ini katanya itu ada yang mengatakan imam lebih utama daripada muadzin. Kenapa? Karena orang jadi imam harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Nggak enak-enak jadi imam Pak. Kalau sekedar imam jalannya normal aja, enak aja Bang. Ngerti lah jalannya normal. Artinya standar jalan ini normal, ngeng gini kan, ngeng jalannya enak aja, lempang, becor atau aspal. Yang repot kalau imam bermasalah. Baru waladhdallin amin. Perutnya mules. Kira-kira ini mau mencret ini nah. Rasanya imam ini. Nah ayo, gimana solusinya supaya sholat jamaah tidak rusak? Ketika imam berpindah, sholat masih benar, tidak boleh ditinggal Pak. Nah, kalau ditinggal, sopir ditinggal jalan sendiri mobilnya nanti. Ini makanya ada namanya pilot, ada namanya kopilot. Nggih, ada pengganti. Ada supir, ada kenek kayak itu, nggih, kenek itu harus ngerti supir Pak. Kalau supirnya istirahat, yang mindah-mindahkan keneknya, putar sana mobilnya, ya. Supirnya keneknya tidak bisa nyopir, bahaya. Ya, kayak kasus kejadian imam meninggal. Tidak boleh terus, imamnya meninggal, bubar. Tidak boleh. Harus ada yang ganti jadi imam ya. Makanya harus ada ngerti imam. Di belakangnya namanya wakil. Kayak ini wakilnya dua nih, Pak Haji sama ini. Kalau imamnya Mas Kentut ya apa sampean? Jangan enak-enakan. Makanya dikasih isyarah. Kentut gitu. Makmum tolong gantikan aku mau kentut. Sekali dinasihatin, nggak ada yang maju, ingatin lagi. Nah makmum juga ngelihat, kenapa imam angkat tangan satu pegang hidung. Artinya ini harus paham, belakangnya ini orang bertiga lah, 1, 2, 3 harus ada yang ganti, terutama yang sebelah kanan. Ini imam, sebelah kanannya. Itu begitu imam ngasih isyarat sekali 2 kali, oh berarti imam ini mau ada masalah ini ya, kita harus ganti, maju selangkah Pak, seret. Kok masih tidak tahu imamnya, maju lagi selangkah. Begitu sudah kelihatan, silakan imam mengeluarkan kentutnya. Tapi supirnya ada sudah penggantinya. Lah pilot kalau pesawat naik gini terus dilepas ya Bapak. Nah, kalau ada kopilotnya kan dari yang megangin, dah ganti. Yang sini keluar, muter, kentut atau ke WC, habis itu muter jadi makmum. Imamnya sudah ada, pengendalinya sudah ada, supirnya sudah ada. Silakan sampaikan tujuan. Yang repot sama ndak ngertinya. Imam sama wakil. Angkat tangan imamnya, kata makmum, ngapain tuh imam angkat tangan? Dilihat lagi, akhirnya sama-sama dia katanya makmum harus ikut imam, angkat tangan juga. Nah sama angkat tangannya, akhirnya yang belakang ngelihat, ngapain tuh depanku angkat tangan juga. Akhirnya tuh masjid angkat tangan. Akhirnya imamnya kentut keras-keras, dut, makmumnya ikut juga, dut, semuanya rusak satu masjid. Ya. Jadi orang yang termasuk Pak yang dapat pahala banyak, satu tadi itu muadzin terus imam.
Terus siapa lagi? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini termasuk orang yang pahalanya terus paling banyak, yaitu Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammaun qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah 10 perintah. Ya. Fa'atammahun, maka disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi diperintah Allah. Jadi setiap orang yang jalankan perintah Allah, mau ndak mau secara otomatis Pak, orang itu akan naik pangkatnya di hadapan Allah, martabatnya naik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kalau sampean ahli ibadah loh. Semakin orang itu ahli maksiat, semakin orang itu jatuh di hadapan Allah, jatuh di hadapan manusia. Makanya paling tidak loh nggih, sampean rasakan setiap kebaikan itu membawa ketenangan di hati. Saya tanya nih yang hadir nih, kira-kira sampean waktu ngaji kayak gini perasaan hati sampean ya apa? Enak, ayem, tenang, tidak ada pikiran apa-apa, sudah fresh. Makanya kalau sampean bingung, tidak bisa tidur, gelisah, datang pengajian. Duduk di pojok, nyenden. Sampai duduk sejenak gini langsung gini Pak. Nggak perlu obat tidur sampean. Seru. Kenapa bisa tidur? Karena hati sampean tenang. Coba orang gelisah suruh tidur, nggak mungkin bisa tidur dia. Orang ngaji kayak gini, albirru ma itma'anna fi qalbi. Setiap kebajikan, ini kan kebajikan, ketaatan Pak. Setiap ketaatan apapun, sampean sholat, sampean puasa, sampean dzikir, sampean sedekah, apapun namanya ketaatan langsung dimasukkan di hati sampean oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ma itma'anna fi qalbi. Yaitu sesuatu yang nyaman, yang tenang, yang damai. Ya, ini yang bahasa orang kita ini menjaga imun kesehatan. Kata Imam Ghazali, penyakit itu sumbernya satu, hati yang gelisah. Kalau sampai tidak kepingin punya banyak penyakit, hati senang. Hati senang. Kalau senang itu imunnya kuat. Imunnya kuat. Jadi setiap kebaikan bikin tenang hati. Sementara wal ismu mahaka fi qalbi. Setiap dosa itu bikin gelisah hati. Ya, gelisah. Jangankan manusia Pak, kucing aja tahu kok kalau dosa itu bikin gelisah. Coba enggak percaya, kucing kasih ikan, taruh piring, terus sampean panggil, "Us us 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 us." Usus, datang 5, ngeong ngeong ngeong, masing-masing kasih 1 piring. Nanti sampean keluar, masuk lagi, sampean tutup pintu, grek, kucing itu ndak lari lah, makan dia noleh, oh ini yang ngasih makan saya, makan santai dia. Beda sampean kalau naruh bandeng, udang sama ikan bakar taruh almari atau meja, terus tahu-tahu dicuri oleh 5 ekor kucing. 1 narik bandeng, 1 narik ikan bakar, 1 narik udang. Begitu sampean masuk, glek, ayo sampean lihat kucingnya diem apa lari? Pasti lari terbirit-birit dia ngomong, wow, tahu nabrak mana-mana. Kenapa? Dia ngerti kalau mencuri, ndak ada ketenangan di situ. Kucing aja ngerti, apalagi manusia. Setiap kebaikan bikin tenang hati. Ketaatan. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, naik pangkat. Apa katanya Allah ketika dia laksanakan perintah Allah? Inni ja'iluka linnasi, aku jadikan engkau sebagai imam bagi semua manusia. Makanya sampean amalia Pak, perkara sepilih loh ini ya. Tapi Nabi Ibrahim itu terus dapat andil, dapat pundi-pundi amal dari sampean. Apa? 10 perintah ini. Dan sampean ngerjakan semuanya. 1, mulai dari ujung kepala, potong rambut. Setiap sampean potong rambut, Nabi Ibrahim itu dapat pahala. Makanya sampean kalau potong rambut jangan sembarangan.
Potonglah rambut kalau tidak mungkin hari Kamis. Ya. Hari Jumat, hari Senin. Pilih 3 ini. Jangan lain hari itu. Ya. Kamis, Jumat, Senin. Pilih hari ini. Yang bagus Kamis sama Jumat. Ya. Kalau sampean Kamis potong kan tipis, kalau sampunya sedikit kalau malam Jumat nanti. Pengiritan. Nah, kalau sampean potong hari Kamis insya Allah sehat, Pak. Ya. Siapa orang yang potong ini apa namanya? Hari Kamis, potong rambut, potong kuku, potong-potong yang lain, ya. Kamis itu dikasih sehat. Kalau potong hari Jumat itu berkah. Jadi pinter-pinter sampean aja kepingin sehat potong Kamis. Hidup berkah potong hari Jumat. Nih, kemudian potong ini. Kumis. Potong ini. Terus ikatan. Jadi kalau setiap potong ini sampean Nabi Ibrahim dapat pahala. Potong ini Nabi Ibrahim dapat pahala. Sampean gosok gigi, siwakan, Nabi Ibrahim dapat pahala. Kemudian potong tuku, bukan potong tangan loh ya. Nih, ini sampean motongnya tetap Senin, Kamis, Jumat. Jadi kalau saya biasa motong 3 hari sekali, Pak. Potong hari Kamis, ya, nanti Senin dipotong. Habis itu Jumat dipotong, Kamisnya diloncatin karena pertama Kamis dipotong, krek, ya. Kemudian Senin kita potong supaya tidak terlalu panjang. Jangan kamu memotong, kata Sayyidina Ali, lebih daripada 40 hari. Jangan. Ya, 1 Kamis umpamanya, kita potong Senin, kita potong Jumat, kita potong Senin lagi, kita potong Kamis, kita potong Senin, kita potong Jumat, kita potong Senin, kita potong Kamis, kita potong Jumat, kita potong Senin, kita potong Kamis, kita potong Senin, kita potong Jumat. Jadi selang-seling, Jumat, Senin, Kamis, Jumat, Senin, Kamis. Jadi dapat sehat, dapat berkah. Gitu. Cara motongnya nih, sampean gini nih, sampean praktekkan. Kalau cuma sampean lihat terus tidak dipraktekkan, tidak bisa, sampean lupa terus. Ada 3 cara yang kita motong baik dari Isya atau kita Risalatul Muawanah. Yang paling gampang aja yang tadi saya tunjukkan. Itu ini tunjuk dulu. Ini mesti tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara pertama. Terus ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nggih, telunjuk dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara pertama. Terus cara kedua 1, 2, 3, 4. Ini enggak. Ini belum. Ini terus ini, sini, baru sini. Ini terakhir. Kemarin yang pertama, ini terakhir. Nah ini paling gampang. Jadi cuman gini-gini itu aja. Sampean potong. Ya. Ada satu ulama, ini ada di kitab ini mungkin, ada di kitab Risalah ini, satu ulama meremehkan. Dia potong kuku hari Rabu. Enggak apa-apa, nah meremehkan ya. Bukan beda dengan orang enggak sengaja terus potong kuku gitu, beda. Ini meremehkan. Enggak apa-apa, enggak sunan. Potong dia hari Rabu. Malam mimpi. Mimpinya apa? Tangannya semuanya putus, kena penyakit judam, lepra. Mimpi dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semenjak itu saya tak pernah memotong kuku kecuali dengan yang hari-hari yang disunnahkan oleh Nabi. Kemudian sunnah yang Nabi Ibrahim, ya, itu bulu ketiak. Jangan bulu ketiak dibiarkan sampai kayak hutan lebat gitu ya. Dicabutin, Mbak. Jadi ibu-ibu kalau bulu ketiak itu dicukur. Sunnahnya ya, dicukur krek. Pakai apakah? Ini pakai mesin yang
Yang kecil, jangan yang gede. Yang kecil ya. Ada kecil kalau yang murah itu krek, atau yang silet gini krek. Tapi ibu jarang biasanya ada bulu ketiaknya, jarang. Beda dengan bapak-bapak. Nah, untuk bapak-bapak, nah ini bapak-bapak, jangan dicukur, tapi dicabutin. Itu rahasia sunnah. Sampai kosongkan pikiran, tidak mikir apa-apa, terus tepejam gini, tangan digini kan. Istri yang nyabutin, Pak. Itu antik loh, antik. Yang dicabut sini, yang sakit bukan di sini, Pak. Di mana? Sampean rasakan dulu. Aduh, gitu, aduh. Gitu. Sarafnya itu ke bawah. Sarafnya. Jadi ada semuanya kayak orang potong kuku ini, Pak, ya. Itu saraf, potong saraf-saraf yang di sini loh. Tanyakan sama orang ahli kesehatan, namanya pedikur minikur itu. Tidak sama semuanya. Makanya orang kadang-kadang cukup melihat penyakit orang melalui kuku. Ini sampean ini loh, Pak, kadang ada enggak. Kadang ada yang kuku sampean itu kasar, belunduk-belunduk gini, terus tebel. Itu menunjukkan badan sampean itu ya apa? Semuanya udah dibaca di sini. Di sini udah ketahuan semuanya. Makanya tangan ini sampai ada yang belentong, ya, ada yang mulus kuning. Itu nunjukkan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kalau laki-laki dia apa kan? Cabut. Perempuan cukur. Nah, turun ke bawah. Rambut yang di bawah. Bapak-bapak kebunnya itu ya, itu dicukur hari Jumat krek ya. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari dipangkas lah ya, pakai mesin. Pakai mesin yang itu atau mesin kerik itu, krek. Nah, untuk ibu-ibu dicabutin. Wah, penasaran kayaknya ini ya. Perlu dilatih nih. Ibu-ibu dicabut. Nah, ini ada keterangan di dalam kitab risalah, perempuan dicabut. Nah, ini rahasia sunnah. Kenapa perempuan dicabut? Kenapa laki dicukur? Karena maaf, perempuan itu banyak bermasalah. Makanya dicabut ini kayak refleksif, menghidupkan sinyal-sinyal saraf-sarafnya. Bagus itu. Pertama sakit Bang kalau ndak biasa. Ya sampai teriak-teriak gitu kalau nggak biasa. Tapi kalau sudah biasa, bapak-bapak ya, nyabut. Saya ini kalau nyabut ketiak ndak biasa. Bruk. Ndak orang sudah biasa. Seperti orang maaf yang nyabutin rambutnya yang di sini loh, kalau panjang. Orang kalau sudah terbiasa itu gini, waduh. Tapi kalau yang ndak biasa, saat itu kayak di lubang hidung ini. Ya apa sampai Allah bisa karena biasa. Kemudian jadi maaf, setiap orang memotong rambut, itu Nabi Ibrahim dapat pahala. Orang khitan, ya, setiap sampean khitan Nabi Ibrahim dapat pahala. Kenapa? Yang pertama kali khitan itu Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim khitannya maaf pakai pecok bil qidam. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain lo ya, pakai. Nggak tahu caranya, saya nggak ngerti Pak. Pakai apa namanya? Kapak. Sebab selisih dikit apa ya sudah. Sedikit aja bleot Pak, hilang kepala. Ditanya sama Allah, Ibrahim, kenapa kau pakai pakai kapak? Ya Allah, yang kutemukan kapak. Saya tidak akan menunda-nunda perintah Engkau ya Allah. Kalau sekarang perintah kulaksanakan. Ini orang cerdas. Sekali perintah dilaksanakan, tidak nunda-nunda. Nah, yang terakhir potong kuku kaki. Nggih. Kalau kaki gini Pak, nih sampean praktekkan nanti. Kaki sebelah kanan dulu. Kaki kanan kalau, nah yang dipotong sebelah ini dulu. Beda dengan tangan tadi, tangan ini yang dulu. Ini. Tapi kalau kaki yang ini dulu, yang kanan. Sini potong, 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 sini potong. Terakhir sebelah sini. Jadi kayak gini, seret. Ya.
Lah ini ilmu walaupun kayak gini kalau tidak sampean praktekkan, sampean tidak mungkin hafal. Dan ingat, setiap sunnah Nabi sekecil apapun itu besar di mata Allah. Karena hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bi lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.